kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan bertatap muka, walaupun melalui online ya. Ibu berharap kalian tetap bersemangat untuk belajar, berusaha untuk diri kalian sendiri, untuk masa depan kalian. Tanamkan sikap disiplin pada diri sendiri. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan tentang materi yang lalu, yaitu fungsi kuadrat. Kali ini yang kita pelajari adalah menerapkan fungsi kuadrat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu persilakan Arung Bayu, tolong dipimpin doanya. teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, Ibu absen dulu. Absen sesuai dengan kehadiran kalian yang sudah kalian cerahkan di classroom. Adila Aisyah Putri. Hadir, Bu. Oke. Alia Rahmawati. Hadir, Bu. Mana Alia? Angkat tangannya. Saya, Bu. Oke. Alia Ramadhani. Alia Ramadhani. Nggak ada. Alia Zarsirah. Hadir, Bu. Oke. Arung Bayu ada. Cynthia Cantika. Hadir, Bu. Karenina Aulia. Ibu, nama saya kelewat. Ya, Ibu sesuaikan dengan yang kalian serahkan di classroom dulu ya nanti ya. Ya. Nadia Pinky. Nggak ada. Nur Syafira. Hadir, Bu. Oke. Nur Halizah. Hadir, Bu. Reva Audia. Hadir, Bu. Revina Natasha. Nggak ada. Rizka Aprilia. Hadir, Bu. Oke. Sandra Dwi Alia. Nggak ada. Septia Rahmadini. Hadir, Bu. Sandra Dwi. Oke, ada nih ya, Sandra. Safa Salsabila. Nggak ada. Siti Aminiatul. Hadir, Bu. Yesikani. Hadir, Bu. Astrid Miranda. Hadir, Bu. Oke, Intan Nur Fitria. Nggak ada. Nurul Dea. Nggak ada. Vita Sherly. Hadir, Bu. Nah, sekarang yang belum Ibu sebutkan, yang Ibu belum panggil siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Sebentar, satu-satu. Tania Indriani. Tania belum absen ya di classroom ya. Siapa lagi yang belum? Saya, Bu. Brenda, Bu. Fitri. Brenda. Brenda belum absen juga. Terus? Anissa Putri, Bu. Delia, Bu. Adelia. Udah Adelia tadi. Siapa lagi? Anissa, Bu. Bentar. Coba Ibu panggil. Anissa Putri ada ya? Ada, Bu. Ayu Melinda.
Nggak ada. Dea? Enik? Hendriasa? Nggak ada juga. Karin? Nggak ada. Mita? Hadir, Bu. Oke. Am Nasrul? Nggak ada. Mustika? Nggak ada. Taufik? Nggak ada. Wahyu? Nggak ada. Oke. 2 orang tadi sudah izin. Baiklah. Kita Bu, saya udah lanjutkan. absen, Bu. Iya, Brenda sudah ya. Oke, Bu. Oke. Sekarang kalian perhatikan. Kelihatan nggak di layar kalian apa yang Ibu lihatkan? Screenshotnya kelihatan nggak? Screennya. Kelihatan, Bu. Judulnya apa? Menerapkan fungsi kuadrat. Menerapkan fungsi kuadrat. Oke. Baiklah, materi kita hari ini yaitu menerapkan fungsi kuadrat. Nah, tujuan pembelajaran kita agar kalian dapat menerapkan permasalahan yang berkaitan dengan fungsi kuadrat. Nih ya, untuk yang pertama, jika suara Ibu tidak terdengar jelas, kalian boleh komen ya, atau gambarnya tidak terbaca. Nah, yang pertama, menentukan masalah, yaitu menentukan persamaan fungsi kuadrat. Bentuk umumnya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui grafik fungsi melalui 3 titik. Ini ya, menentukan persamaan fungsi kuadrat jika grafik fungsi melalui 3 titik. Contoh soalnya, tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik 1, negatif 4, titik yang kedua 0, negatif 3, dan titik yang ketiga 4,5. Jadi yang diminta pertanyaannya membuat persamaan grafik fungsi kuadrat. Nah, persamaan umumnya kan seperti ini nih, yang fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c. Kalian lihat caranya, kita ambil dulu titik yang pertama. Titik yang pertama 1, negatif 4. Nah, titik ini kita substitusikan ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Fungsi kuadratnya kan, nah kalau x-nya diganti 1, hasilnya sama dengan negatif 4. Nih ya, kalau f-nya, x-nya diganti 1, hasilnya negatif 4. Nah, kita substitusikan dalam persamaan fungsi yang ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. A-nya kita ganti, x-nya kita ganti dengan 1. Jadi, A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 ditambah C sama dengan 0. Nah, ini hasilnya apa ini? 1 kuadrat dikali A sama dengan A ditambah 1 kali B, B ditambah C sama dengan 0. Kita tulis, maaf ya, Ibu lupa ini Y-nya negatif 4. Nah, yang ini Ibu ganti negatif 4. Sesuai dengan soalnya nih. Nah, Ibu ganti dengan negatif 4. Yang ini fx. Nah, ini negatif 4, yang ini negatif 4. Jadi persamaan pertama A ditambah B ditambah C sama dengan negatif 4. Kita ambil ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita substitusikan lagi untuk yang titik yang kedua. 0, negatif 3. Berarti kalau F-nya diganti 0, hasilnya negatif 3. A
ini 0 dikuadratkan, ditambah B dikali 0, ditambah C sama dengan negatif 4. 0 dikali A, 0. Ditambah 0 dikali B, 0. Ditambah C, berarti sisa C ya. Sama dengan negatif 4. Ini kita ambil jadi persamaan yang kedua. Selanjutnya, titik yang ketiga, 4,5. Berarti kalau X-nya kita ganti dengan 4, hasilnya sama dengan 5. Masukkan nilai X-nya. Nah, 4 kuadrat ditambah B dikali 4 ditambah C sama dengan 5. Oke. Ini Ibu, kenapa? itu yang persamaan kedua bukannya C sama dengan negatif 3 ya, Bu? Kan Oh Y-nya negatif iya. 3. Oh iya benar. Sorry ya, benar-benar. Maaf ya, ternyata ini 3. Ibu lihatnya ke atas ini. Oke. Terima kasih ya. Nah, ini 3. Nah. Bisa lanjut? Bisa, Bu. Nah, kalau gitu lanjutkan. Ini 4 kuadrat. 16. Berapa? 16 apa namanya? 16? A. Ditambah 4B. 4B. Ditambah C sama dengan 5. Dapat persamaan yang ketiga. Jadi ada 3 persamaan. Kalian lihat, ini C-nya sudah ada nih, negatif 3. Kalau kita gabungkan persamaan 1 dengan persamaan 3, ya, kalau kita gabungkan persamaan 1 dengan persamaan 3, nih persamaan 1 dengan persamaan 2, C-nya diganti dengan negatif 3. Berarti A ditambah B dikurang 3 sama dengan negatif 4. Terus persamaan yang kedua, ini masih bisa disederhanakan. Sama dengan berapa? Negatif 4, negatif 3-nya pindah luas. Negatif 4 ditambah 3 sama dengan? Negatif 1. Negatif 1. Negatif 4 tambah 3 ya. Nah, selanjutnya kita ambil yang 2 dengan 3. 16A ditambah 4B. C-nya diganti dengan negatif 3. Sama dengan 5. Nah, 16A ditambah 4B. Berarti negatif 3-nya pindah luas. Jadi positif 3 ya. 5 ditambah 3 sama dengan? 8. Apakah bisa disederhanakan 16, 4 dengan 8? Bisa ya, dibagi berapa? 4. Dibagi 4 bisa. 16 bagi 4? 4. 4. Ini kalau bagi 8 susah yang B-nya. Ya, dibagi dengan yang terkecil nih ya. Nih, lipatan yang terkecil. Berarti 4 dibagi 4, 1. Sama dengan 8 bagi 4, 2. Ini namanya penyederhanaan. Lihat, ini persamaan keempat. Yang ini persamaan kelima. Ingat kan SPLDV kan? Bisa cari A, bisa cari B. Nah, Ibu lanjutnya di layar sebelah ya. Plus B. Nah, tadi diperoleh A ditambah B sama dengan negatif 1. Yang kedua tadi 4A ditambah B sama dengan 2. Nah, supaya kalian menghilangkan salah satu ruas, mau mengeliminasi yang mana? Mau dieliminasi? B ya, udah sama nih B-nya. Berarti supaya B-nya 0, berarti dikurang ya. Nah, A dikurang, ini 1A. Kalau kalian bingung, ini 1A dikurang 4A, itu negatif 3A. B dengan B-nya 0. Negatif 1 dikurang 2, negatif 3. Jadi A-nya sama dengan negatif 3 dibagi negatif 3 sama dengan 1. Dapat A-nya 1 ya.
Kita ambil salah satu, misalnya Ibu ambil yang atas saja. A plus B sama dengan negatif 1. A-nya diganti 1. Sama dengan negatif 1. Berarti B-nya negatif 1 dikurang 1 sama dengan negatif 2. Tadi persamaan umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C. Masukkan nilai A-nya. A-nya udah dapat 1. Ini ketinggalan X-nya nih. Nah. Nah, ini persamaan umumnya. A-nya diganti dengan yang kita cari tadi. 1 kali X kuadrat. B-nya 2. B-nya negatif 2. X ditambah C-nya tadi negatif 3. Berarti persamaannya X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Nah, inilah persamaannya. Silakan yang mau bertanya untuk latihan yang pertama. Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Bu, kita nggak catat dulu kah yang ininya? Nanti Ibu kasih soal. Nah, nanti aja. Pas rekamannya aja ya. Kalau mau catat sekarang boleh. Mau nyatat sekarang. Lama nggak ya? Mana tadi? Nah, mau screenshot boleh juga. Silahkan. Nah. Ini ada 5 kita ya, jadi agak banyak yang contohnya. Nanti yang tidak masuk pertemuan hari ini, tugasnya berarti 2 ya. Satu tugas latihan, satunya tugas catatan. Kalau kalian catatan aja yang masuk di Google Meet hari ini. Ini boleh di screenshot. Oke ya, Ibu lanjut ya. Nah, yang kedua, bentuk soal yang kedua. Itu menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, jika diketahui 2 titik potong terhadap sumbu x dan 1 titik yang lainnya. Kalian bisa gunakan yang ini, fx sama dengan a dikali x dikurang x1, dikali lagi X dikurang X2. Ini X1 dengan X2 itu merupakan titik potong terhadap sumbu X. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik 1,0 dan negatif 3,0 dan memotong sumbu Y di 0,3. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Nah, ini di titik 2 titik memotong sumbu Y dengan 1 titik yang lain. Ya, kalau digambarkan seperti itu. Nah, memotong sumbu X di titik 1,0. Kita tulis ini sebagai X1-nya. X1 sama dengan 1. Dan X2-nya sama dengan negatif 3. Nah,
Jadi, fx sama dengan A, Ibu tulis dulu, X dikurang, X1-nya 1, X2-nya negatif 3. Karena ini dikurang, di sini dikurang, berarti di sini positif 3. Itu ya. Selanjutnya, fx sama dengan, masih ingat cara mengalihkan? Ini kalikan X kuadrat. Kalikan tambah 3X. Ini kalikan negatif X. Yang ini kalikan negatif 3. Baru disederhanakan. A, X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, lihat, memotong sumbu Y di titik 0,3. Artinya, X-nya diganti 0, hasilnya sama dengan 3. Nah, berarti, Ibu tulis di sini, 3 sama dengan A, X-nya kita ganti dengan 0. 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3, tutup. 3 sama dengan A, ini 0 ditambah 0 dikurang 3, itu negatif 3 ya. Jadi 3 sama dengan negatif 3A. A-nya 3 dibagi dengan negatif 3. Hasilnya negatif 1. Jadi diperoleh A-nya negatif 1. Masukkan lagi, jadi persamaannya. Nah, jadi persamaan fungsinya. Persamaan fungsi kuadratnya, masukkan nilai A-nya. Karena ini tadi yang ini sudah, gabung di sini aja. Yang nih, setelah ini. Ibu next-nya aja ya, ini kayaknya penuh nih. Ibu tulis dulu, tadi yang fx sama dengan A, X kuadrat ditambah 2X kurang 3. Nah, A-nya tadi dapat diperoleh negatif 1. Jadi sini negatif 1, X kuadrat ditambah 2X dikurang 3. Nah, kalian masukkan nilainya. Nah, dikali masuk negatif X kuadrat, negatif 2X ditambah 3. Nah, inilah fungsinya. Jadi persamaan fungsi kuadratnya sama dengan yang ini. Itu kalau diketahui gambarnya dua titik memotong di sumbu X dan salah satunya memotong di sumbu Y atau titik yang lain ya. Silahkan yang mau bertanya sampai masalah yang kedua. Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu next ya. Contoh soal yang ketiga. Menentukan persamaan fungsi kuadrat fx sama dengan A. X kuadrat ditambah bx ditambah c jika diketahui titik puncak dan satu titik lainnya. Jadi ini jika diketahui titik puncaknya. Misalnya soalnya seperti ini. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang titik puncaknya negatif 1,9 dan melalui titik 3, negatif 7. Jadi kalau kita gambarkan negatif 1,9 berarti itu di bawah ya. Grafik terbuka ke atas. Ini agak susah menggambar dengan pen ini ya.
Nih, negatif 1,9, 3, negatif 7. Misalnya ini, diketahui titik di sini. 3, negatif 7. Nah, bagaimana cara menentukan persamaan grafik fungsinya? Nah, kalau titik puncaknya ini berarti X puncaknya, ini X puncaknya, yang ini Y puncaknya. Kita masukkan aja di sini. Nah, Fx sama dengan A, X dikurang, dari kurang 1 berarti tambah ya. Nah, dikurang 1 kuadrat. Ditambah YP-nya 9. Selanjutnya, ini melalui titik 3, negatif 7. Artinya, kalau X-nya diganti 3, hasilnya negatif 7. Berarti kalau Ibu ganti di sini negatif 7, berarti X-nya diganti 3. 3 tambah 1 kuadrat ditambah 9. Negatif 7, nih 3 tambah 1 itu 4. 4 dikuadratkan, 16. 16 kali A, 16 A ditambah 9. Nah, ini pindah ruas. Negatif 7 dikurang negatif 9, negatif 16. Sama dengan 16A. Berarti A-nya negatif 16 dibagi 16 sama dengan negatif 1. Apakah sudah selesai menentukan fungsinya? Belum. Kita masukkan lagi. Sudah diperoleh nilai A. Kembalikan lagi ke yang awal ini tadi. Fx-nya, A-nya udah dapat 1, X tambah 1 kuadrat ditambah 9. Yang ini 1 kalau dikalikannya ini tetap ya. Jadi kali ini dikuadratkan dulu. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, ini hasilnya lagi ditambah 9. X kuadrat ditambah 2X ditambah 10. Ada yang salah nggak ini? Ada. Oh, ada. A-nya negatif 1 ya. Ya, Bu. Ini lihat nih. A-nya negatif 1. Berarti yang ini dikalikan begini. Nah. Nah, oke. Kalau negatif 1, ini berubah jadi negatif. Ini negatif. Negatif 1, baru ditambah 9. Ini, nah, sederhanakan. Negatif 1 ditambah 9, itu positif 8. Ya, itulah persamaan fungsinya. Ya, jadi kalian selalu ingat kalau bentuk persamaan fungsi yang seperti ini. Nah, ini bukti. Silahkan yang mau bertanya. Ada pertanyaan nggak? Ambil Ibu cek lagi. Silahkan yang mau ada pertanyaan. Brenda masih aktif, Brenda? Aktif, Bu. Oke. Mita masih aktif, Mita? Masih, Bu. Masih. Vita Sherly? Vita Sherly masih aktif? Masih, Bu. Silakan yang mau bertanya. Ibu, saya mau nanya. Boleh. Itu yang Fx yang pertama itu kenapa bisa negatif 7 ya, Bu?
fx yang pertama, sebentar. fx yang pertama. Ini ya. Yang 3,-7. Yang negatif 7 sama dengan A, buka kurung 3 tambah 1 itu kenapa bisa ditaruh 7 di situ, Bu? Iya, tadi kan Ibu bilang kalau titik yang lain berarti titiknya dikenai dengan grafik ini 3, di sini negatif 7. Artinya itu kalau X-nya diganti 3, ini X, yang ini Y-nya gitu kan. Nah, X-nya 3, dapat Y-nya negatif 7. Sedangkan Y dalam fungsi itu sama dengan fungsi X. Nah, jadi kalau di sini fx-nya untuk x-nya 3, nilai y-nya negatif 7. Jadi dapatnya diperoleh y-nya negatif 7. Dari soal ini, yang titik yang diketahuinya sini. Masih bingung? Halo? Gimana? Masih, Bu. Kalau yang ini kan titik puncak. Kalau titik puncak itu XP dengan YP, ya kan? Kalau titik lain yang diketahui kan artinya misalnya di sini ada titik yang lain lagi. Misalnya kalau X-nya nih, X-nya berapa ya? Kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa gitu. Berarti dari F0 sama dengan nilai Y-nya. Misalnya nih kalau fx-nya 0 nilainya 8. Nah, yang ini titiknya 0,8. Boleh juga kalian cari pakai yang ini melalui. Kenapa ini suaranya krusuk-krusuk? Nih ya. Yang ini kalau mau mencari A boleh misalnya kalian ini soalnya diganti 0,8. Boleh di sini. Jadi fx-nya di sini diganti 8, x-nya diganti 0. Sesuai dengan titik yang diketahuinya. Sesuai dengan titik yang diketahui. Ini kita mau mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui ke dalam bentuk persamaan, baru kita kembalikan lagi ke bentuk persamaan awalnya. Gimana? Halo? Lanjut atau masih? Jadi, Bu, kalau misalnya X-nya itu 0 kan, Y-nya 8, berarti dimasukkan ke rumusnya itu F jadi 8 gitu kan, Bu? Iya. Oh, fx-nya diganti jadi 8. Kalau misalnya titiknya bukan 3,-7 ya. Iya. Sesuai dengan yang diketahui nih. Nanti kan biasanya diketahui ciri-ciri hasil yang seperti yang pertama tadi. Jika tentukan persamaan, jika diketahui 3 titik yang diketahui, yang tadi yang contoh 1. Contoh kedua, jika memotong sumbu X. Nah, kalau jika memotong sumbu X, caranya bagaimana? Tadi sudah dipelajari. Nah, yang ketiga ini, jika diketahui titik puncaknya atau titik ekstrimnya, bagaimana caranya? Tuh, jadi berbeda-beda caranya. Paham, Bu. Oke, kita next. Yang bentuk soal yang keempat. Bentuk soal yang keempat ini sering dikeluar di soal-soal ujian. Tentukan nilai minimumnya atau tentukan nilai maksimum. Kalau nilai minimum itu artinya kan kurvanya terbuka ke atas ya. Nih, begini. Ini nilai minimum berarti titik puncaknya. Nah, kalau soalnya tentukan nilai maksimum. Nah, berarti yang ditanyakan yang ini, yang titik puncaknya, titik ekstrimnya. Nah, kemarin kan udah Ibu pelajari cara menggambar grafik kuadrat, fungsi kuadrat.
Untuk menentukan nilai garis di tengah ini namanya sumbu simetri. Masih ingat nggak sumbu simetri? X sama dengan, masih ingat nggak? Lupa. X sama dengan min B per 2A. Ya kan? Ini X puncak dengan Y puncak. Ada di ininya, di soal menggambar grafik kemarin. Nah, misalnya ini fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 1. Nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa? X, Bu. 1. Oke. B-nya berapa? Negatif 6. C-nya berapa? 1. Positif 1. 1. Nah, kita cari dulu X puncaknya ya. X puncaknya. Negatif dari negatif 6 dikali 2 dikali 1. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ini baru X-nya. Kalau minimum atau maksimum itu nilai Y-nya. Y-nya ya. Nilai ekstrimnya, nilai Y-nya. Nah, udah dapat nilai X-nya 3, boleh kalian substitusikan langsung ke dalam persamaan fungsinya. Masukkan nilai 3-nya. Berarti ini diganti dengan 3 ya, nanti X-nya. Nah, 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 1. Berapa? 9 dikurang 18 ditambah 1. Hasilnya negatif 10. Negatif berapa? Ada yang 10, ada yang 8. Yang mana nih? Negatif 9 tambah 1. Berapa itu? Negatif 8. Oke, negatif 8. Kalau negatif 9 tambah 1 bukan 10 ya, Nak? Nah, negatif 9 ditambah 1. Jadi negatif 8. Nah, jadi nilainya ini. Atau kalian kemarin yang Ibu ajarin juga bisa pakai yang rumus yang min D per 4A. Ya kan? Min, yang ini B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Nah, kalau yang ini kalian nggak perlu nyari X-nya langsung. Langsung dapat, langsung kalian cari pakai nilai Y-nya langsung. Boleh seperti ini. B-nya 6. Berarti di sini negatif 6 kuadrat. Dikurang 4 dikali 1 dikali 1. Dibagi dengan 4 kali 1. Negatif 1, 36 dikurang 4 dibagi dengan 4. 36 dikurang 4 berapa? 32 dikali negatif 1 jadi negatif 32 ya. Dibagi 4. Hasilnya negatif 8. Boleh juga seperti ini. Kalau nggak mau nyari nilai X-nya, langsung nilai Y-nya boleh. Atau mau cari nilai X-nya, lalu disubstitusikan ke Y-nya boleh. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ini untuk menentukan nanti nilai maksimum atau minimum. Cuma kalau maksimum itu pasti beda kurvanya dengan minimum. Kalau minimum kurvanya terbuka ke atas, kalau maksimum terbuka ke bawah. Gitu ya bedanya ya. Silahkan, ada pertanyaan? Bagaimana? Ada pertanyaan atau next? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Nih, yang terakhir. Bentuk yang terakhir soal cerita. Lintasan sebuah peluru yang ditembakkan secara vertikal ke atas setinggi H meter dalam waktu T detik dinyatakan dalam rumus H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Tentukan A, waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Yang B, tinggi maksimum. Nah, ini salah satu contoh aplikasi soal fungsi kuadrat ya. Nah, kalian lihat H sama dengan 40T dikurang 5T kuadrat. Ini fungsinya dalam T. Kalau
Tadi kan dalam X kan, fx kan, sekarang dalam T. Jadi, Ibu tulis dulu fungsinya. Nah, 40T dikurang 5T kuadrat. Nah, A-nya berapa nilai A-nya? Kan A, B, C. A-nya berapa nih nilai A-nya? A itu koefisien dari X kuadrat. Berarti di sini koefisien T kuadrat. A-nya sama dengan? Negatif 5. Negatif 5. B-nya sama dengan? 40. 40. C-nya sama dengan? 0. 0. Nggak ada nilainya ya. Jadi nilainya 0. Nah, baru kita masuk ke yang pertama. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum. Lihat, waktunya T detik, berarti nyari T-nya atau nyari X-nya. Nyari T-nya, tadi, kalian ingat tadi, X itu sama dengan min B per 2A. Nah, kalau di soal ini, X-nya diganti apa? T. T. Berarti X-nya kita ganti dengan T. Ya, nah, X-nya kita ganti dengan T. Di sini kita ganti T. Masukkan nilainya, negatif 40 dibagi 2 dikali 5. 2 dikali negatif 5. Negatif 40 dibagi negatif 10 sama dengan 4. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimum 4 detik. Kalau untuk mencapai maksimum berarti ini nih XP dengan YP. Sedangkan XP tadi rumusnya kan min B per 2A. YP-nya min D per 4A. Nah, yang kedua, tinggi maksimum. Sama dengan soal sebelumnya. Mau kalian langsung substitusikan nilai 4-nya ini di rumus boleh. Atau pakai rumus yang min D per 4A boleh. Kalian mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Pakai rumus atau langsung dimasukkan nilai T-nya 4? Pakai rumus saja, Bu. Mau masukkan dulu, ya udah dua-duanya aja. Lihat, T-nya diganti 4 ya. Nah, 40 dikali 4 dikurang 5, ini 4 dikuadratkan. Ya kan, T-nya diganti 4. 40 kali 4, 160. 16 kali 5. Berapa 16 kali 5? 80. Berapa? 80. 80. Nah, dari dikurangi. Nah, dapatnya 80 meter. Boleh mau pakai rumus yang tadi. Berarti hanya sama dengan min D per 4A. Boleh pakai ini juga. Min, ini ganti B kuadrat dikurang 4AC per 4 kali A. Masukkan nilainya. B kuadrat 40 kuadrat dikurang 4 dikali negatif 5 dikali negatif 5 dikali 0 dibagi dengan 4, A-nya negatif 5. Nih. 4 nih 1600 ya. 1600 belakangnya 0. Ya kah? 1600. Ada yang salah nggak? Dibagi negatif 20. Ya, hasilnya 80. Oke. Oke ya. Mau pakai yang substitusi langsung boleh, mau pakai yang rumus boleh, terserah kalian. Bagaimana? Mudahkah susah? Semuanya berproses ya. Kalau misalnya kalian mengalami kesulitan, itu namanya belum tertunda, pemahaman yang tertunda. Kalau sering latihan, insya Allah bisa.
sama, setiap orang kan pemahamannya nggak semuanya langsung seret. Kalau semuanya pakai otak PC seperti laptop enak ya, tinggal set langsung seret dapat. Tapi kan kita otak, tapi kita bisa lebih dari PC karena kita otak ciptaan Tuhan. Jadi semuanya tergantung dari yang memilikinya, mau bagaimana menggunakannya, memanfaatkannya. Sama ya. Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Rumus di maksimum sama tinggi minimum tuh sama aja Kak, Bu, caranya. Sama. Cuman grafiknya aja yang beda. Iya, maksimum dengan minimum itu sama. Itu namanya sering disebut juga ekstrim, titik puncak, maksimum atau minimum. Hanya bentuk grafiknya aja ya yang beda. Kalau grafiknya terbuka ke atas itu minimum. Lihat yang ujungnya, ujung grafiknya di puncaknya itu, ya. Kalau di bawah berarti minimum, kalau di atas maksimum. Gitu aja. Yang lainnya, yang mau bertanya silakan. Tidak ada? Yang mau bertanya silakan. Mudah dimengerti atau susah? Nah, jadi bentuknya dari soal-soal itu yang seperti untuk menerapkan fungsi kuadrat yang seperti itu ya bentuk-bentuknya. Jadi cara pengerjaannya sesuaikan aja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Boleh videonya diaktifkan lagi semuanya. Videonya diaktifkan lagi yang masih belum aktif. Apakah ada yang sampai ketiduran? Ibu khawatirnya nih ya, ibu ngoceh-ngoceh ini ditinggal pergi nih sepertinya nih. Ada yang seperti itu? Kalau misalnya kalian bicara, nanti terekam di videonya. Oh, aktif. Yang lainnya usahakan, jadi biar ibu tahu. Oh, yang ini yang sering bertanya. Kadang kalau mendengarkan aja itu kan ngantuk ya. Jadi harus ada yang kalau ibu nih kalau mendengarkan aja tuh bisa ngantuk. Jadi ibu harus ada yang ibu coret-coret, ibu tulis atau apa. Kalau bingung tanyakan. Nggak apa-apa. Namanya bertanya kan kalian masih belajar ya. Sama ibu juga belajar. Belajar cara menjelaskan supaya kalian paham. Kalian juga cara belajar kalian supaya kalian paham ilmunya. Itu sama-sama kita belajar. Waktu tuh nggak terasa, sudah Januari sudah terlewati, Februari sudah terlewati, ntar lagi sampai akhir bisa semesteran nggak terasa, bulan, sebulan, dan seterusnya. Nah, belajarnya sedikit-sedikit, kalau misalnya kalian itu merasa susah dengan kemampuan kalian, bertahap, kan belajarnya di rumah aja bertahap, sedikit demi sedikit nggak apa-apa, tergantung kemampuan kalian. Usahakan selalu bersemangat ya di rumah ya, walaupun di rumah bersemangat, gimana cara menyemangatinya kalian pasti tahu sendiri. Ada yang suka sambil dengerin musik atau sambil mungkin udah ada yang bisa nulis buku ini di rumah ini. Udah bisa menciptakan lagu, mungkin sudah di rumah, kan betapa di rumah aja. Atau ada yang suka jalan-jalan ini, keliling-keliling corona ya, nggak kemana-mana, kasihan. Kalian masih muda. Kalau kalian mau jalan-jalan, jangan nggak usah pulang sekalian. Itu kasihan orang tuanya. Kalau misalnya ada apa-apa, nanti kalian yang nyesal. Kaliannya kan masih sehat. Belum punya penyakit bawaan. Ibu harap sih kalau kalian pergi keluar-keluar, tetap jaga protokol kesehatan ya. Tetap stamina, biar sehat, biar nggak terjangkit. Silakan yang mau bertanya. Dari tadi Ibu ngoceh terus nih, tidak ada tanggap. Ada yang mau bertanya, misalnya bertanya apa, atau mungkin punya saran. Ibu
nanti ngajarnya yang begini-begini ya Bu, biar kita paham Bu, atau gimana-gimana silahkan. Nggak apa-apa, komen aja. Punya saran mungkin buat Ibu ke depannya. Karena memang matematika itu tidak mudah ya, kalau Ibu misalnya bercerita terus itu susah. Nah, kan harus ada prosesnya. Kalian belajar itu menghitung, tinggal kalkulator enak, klik 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 klik. Boleh sebenarnya pakai kalkulator, boleh, yang penting tahu caranya. Misalnya kalian menghitung menentukan persamaan, nggak tahu 16 bagi 16 boleh, tapi tahu proses bagaimana cara mencarinya ya. Itu kan kalian di rumah aja. Oh ya, nanti semesteran itu rencananya UBK-nya nanti pakai kamera ya, jadi udah ada kameranya, jadi kalian kalau misalnya kemarin udah dibicarakan sih, kalau kalian terkeluar atau apa-apa, tergantung adminnya, pengawasnya, bolehkan masuk atau enggak. Kalau sering terkeluar itu bisa nanti didis nanti. Makanya Ibu bilang ini fokus ya. Fokus belajar walaupun cuma 10 menit, 15 menit, 20 menit, kalau fokus insya Allah kalian bisa. Sedikit yang didapat daripada banyak tapi tidak didapat. Itu kan rugi. Nah, silakan yang mau bertanya. Maaf Ibu, ya. tanya, Bu. Silakan, apa Brenda? Kita ada meet Kak, Bu, semester 2 nih. Mid semester. Ya. Ibu belum tahu soalnya ini kelas 3, ini jadwalnya masih banyak nih, jadwalnya kelas 3. Sebentar lagi minggu ketiga mereka ujian sekolah. Jadi belum tahu ada mid semester atau enggak ya. Soalnya ini jadwal kelas 3 itu penuh, ada UKK, ujian sekolah. Jadi kita nunggu yang itu. Yang kelas 1 sama kelas 2 mungkin biasa aja lu mungkin ya, atau nanti jadwalnya setelah mereka selesai ujian itu Ibu nggak tahu, belum diomongin dari sekolahannya. Oke, baik Bu. Nah, semangat aja di rumah, enakan di rumah kan, bisa belajar sambil habis ini tidur, tapi jangan ketiduran. Ibu khawatirnya tuh kalian tuh ketiduran, sudah selesai ketiduran, jam ke selanjutnya baring-baring ketiduran, seperti itu. Masih pagi. Udah sarapan semua kan? Belum. Sudah, nanti Bu. Bantuin ibunya masak ya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak ada? Nah, kalau nggak ada kita akhiri aja pertemuan hari ini. Videonya dinyalakan semua, yang belum, karena yang belum nyala. Sinyal. Sinyalnya sebentar aja untuk berdoa. Iya, semuanya sudah dapat paket kan dari sekolah? Sudah, Bu. Dapat kuota, iya. Mudah-mudahan aja di tempat kalian itu lancar ya. Kalau di rumah Ibu nggak bisa dipakai. Jadi Ibu bahkan untuk murid Ibu yang lain yang membutuhkan. Silakan. Salah satu pimpin doa. Mana ini Arung Bayung? Kamu kayaknya hari ini laki-laki satu-satunya. Iya, silakan pimpin doa ya, Nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan semuanya mendapat keberkahan ilmu untuk kita dan untuk orang lain ya. Amin. Semua ada salah-salah kata, Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.